Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan masuk ke pertemuan ketiga di mata kuliah sistem operasi. Dan mata kuliah ini akan membahas tentang sistem komputer. Setelah kemarin kita sudah membahas masalah tentang apa itu sistem operasi, secara sistem operasi. Nah, sekarang kita akan membahas sistem operasi itu hidup di mana dan bagaimana mereka bisa bekerja dengan sistem operasi ini di dalam komputer tentunya. Bagaimana dia hidup, bagaimana dia bekerja sama. Nah, untuk itu nanti kita akan membahasnya. Nah, sebelum melanjutkan perkuliahan pada pagi hari ini, kita selayaknya berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Oke, setelah kita berdoa, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa satu kurang apapun. Walaupun masih dalam kondisi seperti ini, mudah-mudahan kita selalu diberi kekuatan agar kita selalu diberi kesehatan. Oke, kita langsung saja ke materi. Kita bahas tentang sistem komputer. Nah, di dalam komputer tadi, sistem operasi itu hidup di mana? Nah, sistem operasi itu sendiri hidup di dalam sebuah perangkat keras. Apa sih sistem operasi itu? Sistem operasi itu suatu aplikasi yang mana mereka digunakan untuk membantu manusia untuk berkomunikasi dengan perangkat keras. Di antaranya, perangkat keras yang mana? Kita sudah belajar di mata kuliah perakitan komputer. Di dalam komputer itu tentunya hanya ada perangkat-perangkat yang sifatnya elektronik. Dan kemudian bagaimana alat itu bisa bekerja dan sesuai yang kita perintahkan dengan bantuan tentunya dengan bantuan sistem operasi itu sendiri. Begitu. Dan sistem operasi itu sendiri mereka hidup dan tidak serta-merta dia hidup di situ kemudian menguasai, dan tentunya ada perantara yang lain. Perantaranya siapa? Di sini ada ROM. Nah, ROM di sini digunakan ketika sistem operasi belum bekerja. ROM ini berada di mana? ROM ini berada di motherboard. Kalau di perakitan komputer itu ROM ini ada di motherboard. Ceritanya seperti ini. Ketika kita menghidupkan sebuah komputer, adalah ada satu proses di mana yang mengendalikan awal agar sistem operasi sebelum sistem operasi menguasai seluruh kegiatan yang ada di sini itu menggunakan ROM isi yang namanya BIOS. Nah, BIOS ini yang nanti akan mengendalikan yang BIOS yang ada di ROM ini. Yang ROM itu read only memory, dia hanya bisa dibaca. Dan yang dibaca apa? Yang dibaca adalah BIOS tadi. Proses yang pertama awal sebelum masuk ke ROM ini dan masuk ke BIOS itu namanya apa namanya? Ada yang tahu? Proses POST. Proses POS itu nanti akan mengecek semua keseluruhan kesiapan seluruh device. Makanya biasanya kalau komputer sehat itu akan memberikan satu tanda pip satu kali, pip dua kali yang rusak apanya, pip tiga kali yang rusak apanya, begitu. Itu proses POS. Nah, ketika masuk proses POS, ada yang namanya istilahnya booting. Dia akan mengarahkan bootingnya kemana?
Bootingnya kemana? Nanti bootingnya di hard disk misalkan. Kalau di hard disk berarti nanti di hard disk itu harus sudah ada sistem operasinya. Begitu. Itu hidup, ROM ini mengecek semuanya dengan tentunya ada softwarenya namanya BIOS. Itu ya, ROM ini hanya satu memori. ROM ini memori, kemudian setelah itu ROM ini memberikan kendali sepenuhnya kepada sistem operasi untuk menguasai pekerjaan ini. Nah, untuk struktur komputer yang ada di sini, sistem operasi itu kemudian hidup di mana? Dia berkembang biak bagaimana? Kemudian dia cara kerja mereka bagaimana? Sistem operasi itu sendiri, sistem operasi itu sebetulnya kan ada di hard disk. Biasanya adanya di hard disk. Kemudian setelah hard disk, dari hard disk kan tadi sudah tahu ya, ROM memberikan semuanya kepada uh, mengecek keseluruhan perangkat, kemudian di hard disk. Di hard disk kemudian sistem operasi barulah menguasai semuanya, dari input device, I/O portnya, CPU sampai prosesornya di sini, sampai memorinya, sampai pertukaran data yang di sini. Ketika komputer sudah dihidupkan, ini sudah dikuasai semuanya. Kadang sebelumnya tidak, sebelumnya dikuasai oleh ROM, dan ROM ini pun itu juga dengan bantuan aplikasi yang namanya BIOS. ROM ini hanya memori ya. Sekali lagi, ROM ini hanya memori yang nanti dia menyimpan aplikasi yang namanya BIOS. Setelah itu BIOS mengecek semua perangkat keras, kemudian dia memberikan aba-aba komputer perangkatnya sehat atau tidak. Ketika sehat, setelah itu akan diarahkan ke hard disk yang nanti sistem operasi yang akan menguasainya. Nah, contoh dari struktur komputer ini misalkan ketika kita memberikan satu input data, tentunya dalam berubah angka biner ya, angka biner berapa bit, ada byte gitu. Biasanya pakainya bit. Nah, dari bit nanti akan dikonversi ke byte. Artinya masuknya ada hexa, ada biner, oktal, itu nanti kan di sini. Nah, prosesnya. Nah, itu nanti akan kita pelajari sejauh mana nanti sistem operasi itu nanti bekerja, kemudian penjadwalan ketika ada beberapa proses yang datang, itu nanti kan ada penjadwalan proses, ada thread, ada proses, ada penjadwalan gitu. Nah, nanti kita hanya membahas bagaimana ketika ada perintah dari input masuk ke I/O port, dari I/O port nanti kemana? Dari I/O port nanti bisa langsung ke memori, gitu. Kemudian dari I/O port nanti bisa langsung ke sini juga. Melihat kondisi nanti seperti apa. Dari I/O port diproses di RAM. Ketika kita tahu RAM ya, RAM itu kan random access memory itu kan terbagi dari 4 bagian. Bagiannya apa? Nah, nanti kan di sini ada 4 bagian. Pertama, menyimpan perintah, membantu proses, menyimpan logika. Kemudian di sini digunakan untuk menyimpan output. Ya. Kemudian dari sini ketika ada perintah diarahkan ke sini, jalan masuk ke tergantung perintahnya. Di CPU Central Processing Unit ini ada CU, control unit sama logical unit tadi. Nah, di sini diproses tentunya dengan bantuan RAM juga. Masih dengan bantuan RAM. Di mana letaknya? Di sinilah akan proses. Karena sesuatu apapun ketika bekerja tentunya butuh tempat penyimpanan. Penyimpanan itu nanti di memori. Makanya ketika memori lebih besar, itu pasti akan membantu proses lebih cepat. Biasanya seperti itu. Kalau kita kan kadang-kadang ingin main game yang besar, HP aja deh. Kalau HP kan biasanya kalau hmm, main game PUBG atau apalah, saya kurang ini. Itu kalau pingin tidak nge-lag itu kan biasanya butuh handphone yang memorinya besar. Begitupun dengan komputer juga sama, karena
Kita tahu handphone sendiri juga itu adalah sebuah komputer. Itu ya, jelas ya. Ini nanti bisa dipahami dari input device masuk ke IO port, setelah itu bisa langsung ke memori. Bisa langsung ke memori. Setelah dari memori nanti diserahkan ke prosesor. Dari prosesor nanti dengan bantuan memori ini juga dia akan bekerja. Setelah itu dari prosesor juga nanti akan dilarikan ke RAM juga, memori juga, yang kemudian dari RAM ini juga bagian RAM output ini juga nanti akan dialirkan ke IO port. Tergantung permintaan input nanti, dia akan berkomunikasi di sini. Ya, berkomunikasi kira-kira karena komunikasinya cepat juga gitu. Komunikasi dia akan di-outputkan lewat bisa media suara, ya, bisa media kertas, bisa juga langsung ke media monitor gitu misalkan. Punya di sini kan yang namanya jenis output macam-macam. Sesuai dengan kebutuhan dari pengguna sendiri. Gitu. Jelas ya? Nah, pokoknya ceritanya seperti itu. Dari perintah masuk ke input output port. Ya, di input device kan ini banyak input device kan macam-macam itu. Ada keyboard, ada mouse itu. Ada kalau di game itu ada stick juga. Kemudian kalau di TV itu ada remote gitu. Nah, IO port setelah itu masuk, nah, masuk ke memori, disimpanlah di sini. Berubahnya apa? Berubahnya sudah berupa angka biner. Mohon maaf, ini tulisannya jelek. Nah, ini pakai ini. Mohon maaf ya. Biner bisa berupa bit ataupun byte. Gitu. Oke ya. Setelah itu dia bekerja dengan bantuan memori ini juga dengan kecepatan ini pula. Nah, setelah itu dia outputkan. Outputkan misalkan dalam bentuk gambar. Kita butuh apa namanya? Gambar yang bagus, butuh VGA yang bagus di sini juga gitu. Di sini letaknya di sini. VGA ini letaknya di sini yang nanti akan merubah VGA ini nanti akan menjadi satu alat input output port juga. Saya kira sudah cukup ya sampai sini ya, sudah cukup ya, sudah cukup paham ya untuk ini ya. Oke, ini dasar dulu. Artinya kita paham dulu bagaimana struktur komputernya bekerja dan dari mana sistem operasi itu hidup dan bagaimana nanti sistem operasi itu akan mengambil alih semua kegiatan yang ada di dalam komputer. Begitu. Oke, kita lanjutkan slide berikut. Sistem komputer, sistem operasi komputer. Di sini saya sudah kan satu CPU, ada kata Central Processing Unit, ya, dan sejumlah device controller. Tadi seperti yang tadi saya bilang bahwa CPU itu nanti juga ada pengontrolnya dan nanti masuk ke akses memori juga. Ya. Nah, ini yang tadi saya katakan di sini ada satu output. Ya, ini di sini sudah dijabarkan tadi saya menjelaskan secara secara sederhana dan di sini sudah sangat jelas sekali ada masuk nanti setelah proses itu selesai bisa disimpan di disk drive atau berupa dalam bentuk audio gitu dan dalam bentuk audio gitu ya. Di sini sudah sangat jelas sekali. Dapat dijalankan secara bersamaan, namun demikian diperlukan mekanisme sinkronisasi untuk mengatur akses ke memori itu sendiri. Nah, ini tadi bootstrap tadi. Itu. Jadi bootstrap ini juga akan mereka
kisahnya tadi, cerita tadi, ada proses booting, kemudian nanti sistem operasi mengambil alih. Interupsi ini adalah setiap bagian nanti akan mengambil alih atau memegang pekerjaannya sesuai dengan tugasnya masing-masing. RAM ngapain? Prosesor ngapain? Nanti kemudian VGA ngapain? Nah, itu nanti sistem operasi juga. Itu akan mengendalikan. Nggak bisa nanti ketika diambil alih tugas VGA, diambil alih oleh memori tugasnya diambil alih oleh prosesor, kemudian prosesor tugasnya diambil alih. Nggak bisa itu nggak bisa. Jadi tetap harus ada pengendalinya. Nah, interupsi inilah ketika ada proses dilayani. Pelayanan di sini yang diberikan oleh sistem operasi komputer ini, dia akan melayani perintahnya apa. Kemudian dia akan mengarahkan. Loh, ini tugasnya ini. Misalkan kalau jadi kepala sekolah itu, kalau jadi ketua itu kan, ini tugasnya A, ini cuci-cuci, ini tugasnya B, ini misalkan yang belanja, ini tugasnya C, gitu misalkan. Nah, di sini nanti apabila ada interupsi maka prosesor menghentikan proses yang sedang dikerjakannya, kemudian beralih mengerjakan service route in untuk melayani interupsi. Setelah mengerjakan service route in, maka akan kembali melanjutkan proses yang tertunda tadi. Jadi ketika ada satu terjadi interupsi, maka prosesor akan menghentikan proses yang sedang berjalan, kemudian akan menerima perintah dulu, kira-kira perintahnya apa. Setelah tadi minta dilayani, kemudian yang melayani, nah itu proses yang di dalam prosesor itu berhenti dulu, menanggapi ada apa gitu. Kalau orang lagi mengerjakan sesuatu kemudian ada perintah lagi, ada apa ya nanti ya gitu kira-kira begitu logikanya. Kemudian struktur input output. Bagian ini akan membahas struktur input output, interupsi input output, dan DMA, serta perbedaan dalam penanganan interupsinya. Interupsi input output jelas. Kemudian struktur DMA. Kita lanjut untuk di dalam sistem operasi kita ada input output sinkronus dan asinkronus. Nah, sinkronus ini dikembalikan kepada proses pengguna setelah selesai dikerjakan. Sedangkan asinkronus kendali dikembalikan ke proses pengguna tanpa menunggu proses input output selesai. Bedanya di situ. Kalau asinkronus, kalau sinkronus itu kendali dikembalikan ke proses pengguna setelah proses input output selesai. Kalau asinkronus tidak perlu menunggu proses input output selesai, dia akan dikembalikan. Sehingga proses input output dan proses penggunaan dapat berjalan secara bersamaan. Saya kira gitu. Kemudian tadi DMA, Direct Memory Access. Suatu metode penanganan input output di mana device controller langsung berhubungan dengan memori tanpa campur tangan CPU. Seperti tadi di awal saya bilang, ketika sesuatu itu perintahnya tak begitu berat, misalkan perintah kayak semacam pointer ini, nah, itu langsung dikerjakan tanpa melewati memori RAM dulu. Jadi dia bisa langsung dikerjakan tanpa harus proses dari
proses dari CPU dulu bisa digunakan. Berbeda dengan perangkat yang punya kecepatan rendah di mana instruksi terjadi untuk, nah ini misalnya terjadi di Microsoft Word. Oke ya. Oke ya. Jelas ya, saya kira cukup. Nah, kemudian masuk ke penyimpanan. Penyimpanan ini atau storage. Di storage ini nanti ada RAM. Ini RAM ini tadi seperti saya ceritakan di awal, RAM ini akan langsung berhubungan dengan prosesor seperti tadi. Cuman RAM ini tidak bisa menyimpan suatu data dalam kondisi komputer mati tanpa ada aliran listrik. Ini RAM tidak bisa bekerja. Beda dengan hard disk ya. Kalau hard disk itu kan dia akan menyimpan seluruh. Makanya ini ada kata volatile. Kalau volatile itu penyimpanan permanen. Jadi biasanya akan tetap ada. Nah, sistem operasi ini butuh di penyimpanan yang secara permanen. Kayaknya butuh penyimpanan di dalam hard disk itu sendiri. Jadi kalau sistem operasi dia hidupnya di hard disk, setelah itu kemudian dia ketika dinyalakan dia berkembang gitu, dia menguasai seluruh perangkat. Setelah itu dengan bantuan RAM dan prosesor dia dapat melakukan pekerjaan. Oke, memori utama tadi yang dapat diakses oleh prosesor adalah RAM. Nah ini dalam waktu clock cycle ada kata register. Di dalam prosesor nanti juga terdiri menjadi 4 bagian. Saya kira ini sudah sangat dipahami di mata kuliah perakitan komputer. Nanti kenapa RAM itu dia bisa berpikir cepat atau tidak, bedanya dengan Core i7, Core i3 sampai yang sekarang kuat gitu, itu di mananya? Itu di memori utama. Dan di sini pasti ada media penyimpanan gitu, yang disebut dengan registry. Nanti ada CU, ada ALU gitu nanti di bagian prosesor itu sendiri. Dan ini tugas dari sistem operasi juga akan mengendalikan prosesor. Nanti dia harus ngapain-ngapainnya juga, dia harus mengendalikan itu semuanya. Begitu. Magnetic disk. Nah, secondary storage. Ini biasanya kalau zaman dulu sih sebetulnya, kalau ini magnetic disk itu pakainya CD, piringan CD gitu ya. Kalau sekarang sudah menggunakan biasanya SD gitu. Nah, dengan hadis untuk media penyimpanan juga kita sudah tahu banyak tentang hadis, media penyimpanan, dan hadis juga sekarang sudah ada banyak macamnya, perkembangan sangat cepat sekali tentunya ya, banyak perbedaan-perbedaan yang ada di situ. Oke, cukup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti untuk materi untuk struktur sistem operasi sudah cukup, dan bagaimana kaitannya antara sistem operasi dan komputer dan perangkat keras itu sendiri. Bagaimana dia bekerja sama, saya pikir sudah cukup. Kemudian jika masih ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan ini, silakan nanti bisa ditanyakan di kelas e-learning. Tulis komentar setelah menonton
video ini. Kemudian sebelum saya akhiri, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa diterima dan bisa dipahami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.